Jadi Bapak Ibu, setelah dilakukan analisis, berdasarkan analisis bisa menilai, ya seperti kata Pak apa tadi, mau pilih Payakumbuh atau Padang. Nah, itu namanya evaluasi. Kemudian saya mau tanya lagi, tingkat berikutnya ya. Pak Rizky. Ya Pak, saya Pak. Halo Pak Rizky. Iya Pak. Pak Rizky, kalau seandainya seperti COVID kemarin itu, COVID-19 penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai macam kejadian-kejadian. Kalau Pak Rizky, apa yang perlu Pak Rizky lakukan untuk terhindar dari COVID? Yang pertama itu menjaga kesehatan diri Pak. Ya, jaga kesehatan, terus apa lagi? Kemudian menghindari tempat-tempat yang berpotensi menyebarkan COVID, kerumunan dan segala macamnya. Kemudian Ya, terus? mengatur interaksi supaya tidak terlalu dekat, mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga mengikuti saran pemerintah untuk vaksinasi, Pak. Ya. Kalau Pak Ibu Asilah Salma. Ya Pak. Apa yang Bapak Ibu rancang yang perlu dilakukan untuk terhindar dari COVID? Mungkin membatasi gerak untuk keluar rumah, Pak. Ya? Membatasi gerak, Pak. Oh ya. Kalau Ibu Nursipah, Bu Sipah? Iya, Bu. Untuk jaga asupan makan, Pak. Meningkatkan sistem imun dengan peningkatan asupan makan. Ya. Dan selanjutnya tadi sudah dijelaskan sih dengan Pak Reski ya, sama. Untuk meningkatkan imun tadi Ibu bikin apa? Makan dengan gizi seimbang, Pak. Ya, kalau saya Bu, kemarin itu ada bumbu-bumbu makanan, ada dari jahe, ya, ada dari daun salam namanya kalau di Padang Bu. Iya sama Pak. Ya, ada dari kunyit, ada dari macam-macam ramuan. Itu sudah namanya kreasi. Ya. Jadi kreasi merancang apa yang perlu dikerjakan supaya terhindar dari COVID. Jadi kalau kita simpulkan Bapak Ibu terkait dengan COVID, COVID adalah menurut ini adalah itu ingatan. Ya. Kemudian naik setingkat bisa kita jelaskan sendiri tanpa melihat dari teori-teori tadi, pendapat orang lain, kita yang menjelaskan dengan bahasa kita sendiri, itu namanya pemahaman. Ya. Nah, kemudian begitu ada tanda-tanda di daerah itu ada orang kena COVID, kita menghindar dari dalamnya, dari daerah situ, itu namanya penerapan. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian supaya kita terhindar dari COVID, kita analisis, ya. Nah, kita coba membanding-banding antara yang kena COVID dengan tidak. Kita analisis 1, 2, 3, 4, 5 seperti tadi pakai masker, jaga jarak, jangan keluar rumah, dan lain-lainnya itu namanya analisis. Paham Bapak Ibu? Berdasarkan analisis, ya. Berdasarkan analisis 1, 2, 3, 4, kemudian di daerah tertentu levelnya 3, daerah tertentu levelnya 1, kita cenderung memilih bertempat tinggal di level yang 1. Itu namanya evaluasi, memutuskan. Kemudian bagaimana supaya terhindar dari COVID? Kita menciptakan sesuatu dari segi makanan, ada buah itu, makan ini, makan itu, ya kan? Itu namanya kreasi. Paham Bapak Ibu ya? Itu apanya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan Bu tentang ini? Atau ada yang ingin bertanya tugasnya gimana Pak? Ibu Agitia mungkin ada ingin ditanyakan. Ibu Agitia dari psikologi juga ya? Iya Pak, saya dari psikologi UNP juga Pak. Oh ya. Ada yang ingin ditanyakan Bu tentang tingkatan kognitif ini? Tapi saya yakin semua sudah tahu itu ya. Bikin soal yang kognitif, bikin soal yang sifatnya ingatan, pemahaman, kemudian penerapan, kemudian terkait dengan analisis, terkait dengan evaluasi dan kreasi. Sejauh ini sudah cukup paham Pak. Paham ya? Sekarang tugas. Nanti ini tugas dulu. Masing-masing kita nanti membuat tugas, membuat soal dari yang 6 tadi. Buat soal ingatan, buat soal pemahaman, buat soal penerapan, buat soal analisis, buat soal evaluasi, buat soal kreasi. Bagusnya berapa buah setiap tingkatan itu soal tugas Bapak Ibu? Kita diskusikan berdasarkan kesepakatan bersama. Mau 10 tiap Kalau soal. boleh minta satu boleh Pak. Pada tiap tingkatan. Oh, satu aja. Bapak Ibu lain. Setuju. Kata Ibu Sipa satu. Setuju Pak. Setuju Pak. Anton? Setuju ya, satu, Anton? Pak. Setuju? Setuju Pak. Pasti Pak setuju. Wery juga setuju ya? Nah, Setuju boleh. Pak. Masing-masingnya satu aja. Satu soal setiap satu. Satu ingatan, satu pemahaman, satu penerapan, satu analisis, satu evaluasi, satu kreasi. Yang penting paham ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus banyak dikerjakan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini nanti dibaca aja Bapak Ibu. Kita lanjut terkait dengan penilaian sikap tadi ya. Penilaian posisi sikap. Nah, jadi sikap Bapak Ibu biasanya instrumennya itu adalah ada penilaian melalui observasi. Nah, umpamanya kita di dalam proses pembelajaran ada diskusi. Kita bisa melihat mana anak yang pintar, tidak pintar, kemudian mana yang bersemangat dan sangat bisa kita lihat. Ya. Kemudian mana yang kreatif, mana yang daya juang tinggi, mana yang santun, mana yang menghargai, mana yang percaya diri bisa kita lihat. Ya. Melalui lembar observasi. Kemudian bisa juga kita lihat mereka-mereka itu peserta didik kita atau mahasiswa kita bikin instrumennya. Mereka itu bisa menilai diri sendiri. Nah, bagaimana senang belajar, bagaimana menyenangi mata pelajaran kita, mata kuliah kita, atau bagaimana menyenangi apa yang kita berikan. Nah, itu namanya penilaian diri sendiri. Nah, kita kembangkan instrumennya nanti Bapak Ibu. Kemudian juga ada penilaian antar peserta didik. Nah, bagaimana mereka juga menilai temannya. Ya. Bagaimana kesantunannya, bagaimana saling kerjasama, bagaimana saling membantu, bagaimana kejujuran dan lain sebagainya. Kemudian juga ada jurnal. Jadi itu kalau jurnal itu biasanya Bapak Ibu catatan-catatan dari peserta didik kita yang dilihat dari yang over, mungkin over rajin, paling rajin, mungkin dilihat dari segi prestasi, ternyata ada peserta didik kita yang juara nasional, itu dicatat dalam jurnal. Kemudian ada yang, atau sebaliknya, ada yang narkoba, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara mengukurnya? Nah, cara mengukur sikap, barangkali masih ada yang ragu-ragu bagaimana cara mengukur sikap ini. Dan karena kita tidak lihat tingkatannya bagaimana. Nah, kita lihat dari ciri-ciri yang nampak aja.
Makanya kalau kita lihat dari semangat, ya selalu bersemangat, kita kasih nilai sangat baik. Sering bersemangat, sekali-sekali tidak semangat, nah, baik. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak, sama saja antara semangat dengan tidak cukup. Kemudian tidak pernah semangat atau jarang sekali semangat, kita kasih kurang. Bapak Ibu, terkait dengan sikap semuanya bisa dinilai. Bisa dinilai. Saya dulu pernah waktu di Departemen Kesehatan memberikan materi tentang pengembangan instrumen penelitian. Kemudian pesertanya adalah dokter-dokter, peneliti kesehatan, kebanyakan dokter. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara mengukur kualitas seorang dokter? Apalagi dilihat dari sikap ya, dan pendekatannya. Jadi saya bilang semuanya bisa diukur. Bagaimana cara mengukurnya, Pak? Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu tugas-tugas dokter itu apa saja, apa indikatornya. Nah, kemudian kita harus tahu bagaimana cara mengukurnya, pakai skala sikap. Saya contohkan, umpamanya salah satu dokter itu adalah tugasnya menyuntik. Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu, dokter itu salah satunya tugasnya nyuntik ya kan? Nah, bagaimana mengukur kualitas suntikan seorang dokter? Nah, saya beri namanya definisi operasional. Kita cari ukurannya. Yang pertama, dokter ini belum lagi menyuntik, pasiennya sudah sembuh. Belum lagi disuntik, sudah sembuh pasiennya. Ya apa kata sang pasien, Pak dokter, tidak salah saya disuntik. Kenapa? Lihat wajah Pak dokter yang berseri, muka jernih, hati suci. Aduh, hilang penyakit saya Pak dokter. Hanya dengan kata-kata saja hilang penyakit. Ya, dikasih paling tinggi namanya sangat baik. Nah, kualitasnya dari segi suntikannya sangat baik. Tapi ada dokter. Nah, ini yang nomor 2 lagi. Ada dokter disuntik dulu, baru sembuh. Nah, kasih nilai yang tingkatan kedua, 4 nilainya kalau skala sikap. Kalau tadi belum disuntik, sudah sembuh, kasih 5. Ada dokter disuntik, sama saja, tetap saja sakit. Nah, itu kasih nilai 3. Ada dokter, kalau istilah padanya, suntik salido, semakin disuntik, semakin tersidol. Yang awalnya sakit 1 jadi 2. Jadi bertambah penyakit karena suntikan ini. Malpraktek mungkin ya. Dikasih nilai 2. Ada dokter, belum lagi disuntik, pasiennya udah pingsan. Bapak ini sakit-sakit melulu. Sebentar lagi mati. Wah, dia hardik pasien langsung pingsan. Ya. Kasih nilai 1. Jadi Bapak Ibu, saya kepingin ini Bapak Ibu untuk sedikit memberikan penjelasan tentang pengukuran kualitas seorang suami. Atau ada yang belum berkeluarga di sini? Bu Sipa sudah? Sudah, Pak. Bu Olivia sudah? Belum? Belum, Pak. Bu Olivia kan calonnya banyak kan? Bapak ajarkan cara mengukur kualitas seorang calon untuk jadi calon suami. Ya, jadi salah satu calon, kan sudah ada calonnya ya Bu Eli ya. Salah satu yang dinilai dari calon ini adalah mengantarkan kemana pergi. Ya, betul kan? Ngantarkan cari buku, ngantar kita pergi, pergi ngajar. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Belum lagi kita minta tolong. Oli, mau diantar kemana ya? Dia sudah menawarkan diri. Menawarkan diri untuk mengantarkan, kasih nilai 5. Ya. Tapi kalau kita minta tolong dulu, Bang. Minta tolong, Bang. Kemana? Ada tugas dari Pak Karyani, Bang, membuat soal. Ya boleh. Minta tolong dulu. Baru diantar, itu nilainya 4.